Shalom kaum ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sada shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, amin. Luar biasa. Puji nama Tuhan, kita kembali bersatu lewat ibadah online kaum wanita di tempat ini pada saat sore hari ini. Mari segenap kaum ibu sama-sama kita bersuka cita buat Tuhan. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, mari ibu-ibu lebih sungguh lagi memuji nama Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan sama-sama, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Mari ibu-ibu katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Lebih sungguh lagi ibu-ibu katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Lebih sungguh lagi katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan lebih sungguh lagi, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, ada sukacita, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada saat sore hari ini. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita satukan hati kita. Kita satu dalam doa.
Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa pada saat sore hari ini Kau boleh kumpulkan kami, Kau satukan kami Tuhan melalui ibadah online Tuhan, kaum wanita di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, semuanya bukan karena kuatnya kami, bukan karena gagahnya kami, dan karena kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Bapa, sebentar kami memulai ibadah ini Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Kau yang berhadirat, Kau yang beracara di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kami akan dan percaya Bapa, dimanapun kami berada, Kau urapi kami dengan urapan yang sama. Kau boleh hadir Bapa di tengah-tengah kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Bapa, Kau berkati juga hamba-Mu yang akan sampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau berkati Bapa, urapi dia supaya setiap kata, kalimat yang keluar dari mulutnya semuanya berasal daripada Tuhan. Bapa, sebentar kami mau mulai ibadah ini, kami mau datang ke hadirat Tuhan. Kami mau berikan hati kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari ibu-ibu sama-sama angkat pujian ini bagi Tuhan. Dari semula telah Kau siapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sama-sama katakan, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari ibu-ibu lebih sungguh lagi angkat pujian ini bagi Tuhan. Katakan, dari semula, dari semula telah Kau tetapkan, yes Tuhan, hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sama-sama katakan, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Lebih sungguh lagi katakan, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Yes, benar Tuhan, seperti pujian ini berkata, kami tahu Bapa, setiap rancangan-Mu adalah rancangan yang baik Tuhan, rancangan damai sejahtera Tuhan Yesus. Kami tahu semuanya baik Tuhan, semuanya baik Bapa. Kau buat kami berharga, Kau buat kami berharga di mata-Mu Tuhan Yesus. Mari senap kaum ibu bersungguh lagi, kita angkat pujian kita bagi Tuhan. Mari angkat pujian ini dengan lembut, sama-sama katakan, semua baik, semua baik, semua, ya Tuhan Yesus. Di dalam hidupku, semua baik, yes Tuhan Yesus, ya Tuhan. Mari lebih lagi ibu-ibu katakan, semua baik,
Tuhan Yesus. apa yang Semuanya baik Tuhan yang telah kau perbuat dalam hidup kami Tuhan Yesus. hidupku. Sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Oh, lebih sungguh lagi. Sungguh baik, sungguh baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Kembali lebih lagi katakan semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, dan kau jadikan hidupku berarti. Katakan, kau jadikan hidupku berarti. Oh, kau jadikan hidupku berarti. Oh, mari beri kemuliaan buat Tuhan, mari sembah Dia. Oh, haleluya, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Segala puja hormat hanya bagi Bapa. Haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Kau selalu. Mari kita lebih sungguh lagi puja bagi Tuhan. Mari pada wajahnya Tuhan. Mari kita buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku. Mari lebih sungguh lagi katakan, semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, dan kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, puji nama Tuhan. Salam ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, sudah memuliakan Tuhan. Saat ini kita kembali akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mau satukan hati kita mau berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapak buat sore hari ini ya Tuhan. Kami Tuhan kaum ibu dari gereja JKI SHBC Tuhan, kami kembali Tuhan untuk boleh mengadakan ibadah kaum ibu Tuhan Yesus, di mana kami rindu Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan ya Bapa, boleh menjadi dupa yang harum menyenangkan hati-Mu. Bapa yang baik, saat ini juga Tuhan kami rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, urapi kami semua kaum ibu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu sore hari ini Bapa. Urapi kami semua ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan saat ini. Di rumah kami masing-masing Bapa. Urapi kami semua Tuhan Yesus, agar setiap benih kebenaran firman-Mu yang ditaburkan sore hari ini boleh menjadi Tuhan Yesus tanah, boleh menjadi Tuhan Yesus, oh haleluya Tuhan, benih yang subur ya Bapa. Sehingga kebenaran firman-Mu boleh bertumbuh berakar, bahkan boleh berbuah lebat di dalam kehidupan kami Bapa. Berfirmanlah Tuhan sore hari ini, kami siap diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan yang sore hari ini kita ambil dari kitab Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Kita sama-sama membacanya ibu-ibu. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Keempat, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Yang kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Sore hari ini kita ambil tema bahagia dalam pencobaan. Nats kita sore hari ini akan diambil dari Yakobus 1 ayat 2. Coba tampilkan lagi Yakobus 1 ayat 2. Saya bacakan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi di ayat ini dikatakan bahwa ketika kita mengalami pencobaan, kita anggap itu suatu kebahagiaan. Jadi pada umumnya orang yang berbahagia apabila ia mengalami semua dalam keadaan baik dalam hidupnya. Semua berjalan mulus, tanpa hambatan. Tetapi firman Tuhan sore hari ini mengatakan bahwa kita harus berbahagia di dalam segala pencobaan hidup kita. Secara manusiawi itu hal yang mustahil ya. Karena kita disuruh berbahagia di dalam pencobaan kita. Tapi percayalah, firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus berbahagia di dalam segala masa pencobaan kita, itu artinya pasti Tuhan punya suatu rencana, pasti Tuhan punya suatu tujuan dalam hidup kita. Jadi ketika berbagai pencobaan terjadi, maka keadaan yang awalnya tadi baik akan berubah drastis. Ketika hal yang diharapkan, ketika hal yang diimpikan tidak sesuai dengan harapan, itu akan menjadi berubah drastis dan tidak akan merasa bahagia. Ketika pencobaan datang, cenderung kita menerima keadaan itu, mungkin ada yang kecewa, mungkin ada yang bersedih, pahit hati,
putus asa, tersinggung, dan berontak. Itulah reaksi pada umumnya orang-orang yang mengalami pencobaan dalam kehidupannya. Kita tahu bahwa selama kita masih hidup di dunia ini, pasti kita tidak akan lepas dari segala masalah pencobaan. Tapi yang kita harus sadari bahwa Allah kita Allah Immanuel, Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan firman Tuhan berkata di dalam setiap masalah persoalan kita, Tuhan turut bekerja. Kita boleh baca di Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 kita baca bersama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi di ayat ini dibilang bahwa Tuhan kita itu bekerja dalam segala sesuatu. Jadi tidak ada satu hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu terjadi begitu saja tanpa sepengetahuan Tuhan. Mungkin pencobaan itu yang kita alami itu bisa datang oleh karena kedagingan kita, atau bisa juga pencobaan itu datang memang diizinkan Tuhan itu untuk rencana Tuhan, agar melalui pencobaan itu nama Tuhan kita ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Jadi firman Tuhan katakan di Yakobus 1 ayat 2 tadi, kita harus menanggapinya dengan, atau kita harus meresponinya dengan positif. Kalau dibilang tadi bahwa ketika kita menghadapi pencobaan, kita harus menganggapnya itu suatu kebahagiaan. Sebenarnya kalau firman Tuhan ini berkata harus menganggapnya, berarti memang persoalan itu atau pencobaan itu tidak membawa kebahagiaan. Tapi firman Tuhan katakan di sini kita harus menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan. Jadi kita dibalik kebahagiaan atau maksud saya di balik pencobaan-pencobaan yang kita alami, kita harus bisa mengucap syukur. Kita harus bisa meresponinya dengan benar. Dan seringkali orang dalam kehidupan ini banyak solusi. Ketika menghadapi masalah persoalan, pasti banyak solusi. Solusi yang secara duniawi dan solusi yang berdasarkan firman Tuhan. Tapi satu hal yang saya percaya dan saya alami pribadi, saya pernah mengalami beberapa tahun yang lalu, saya pernah pindah ke Medan. Dan saat itu mungkin ya karena saya pindah ke Medan, jadi saya juga belum mempunyai komunitas teman-teman yang satu pelayanan begitu. Jadi ketika itu saya mengalami masalah dalam rumah tangga. Dan saya meresponinya atau saya menyelesaikannya dengan kekuatan saya, dengan pikiran saya. Karena saat itu justru kalau saya sekarang ini di Serang ini, saya sungguh bersuka cita, saya punya komunitas di gereja, saya punya ibu-ibu yang kita bisa sharing, kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling menghiburkan, kita saling mendoakan. Jadi ketika saya pindah ke Medan, saya tidak punya komunitas untuk kita boleh saling melayani. Karena saat itu juga saya mungkin sambil berusaha, jadi saat itu juga saya tidak menetap di satu gereja yang tetap. Saya masih mencari-cari di mana saya yang harus bisa merasa bertumbuh begitu. Jadi ketika itu ada masalah rumah tangga, saya menyelesaikannya dengan kekuatan saya sendiri, saya menyelesaikannya dengan pikiran saya sendiri. Tapi akhirnya tidak ada satu apapun yang membawa kebaikan dalam hidup saya. Jadi saya rasakan di situ, sempat juga saya telepon-teleponan dengan rekan-rekan saya yang ada di Serang sini, teman-teman pengerja, begitu juga dengan Ibu Gembala. Saya sempat juga telepon-teleponan, saya cerita tentang masalah saya. Tapi ya itu, tetap tidak ada penyelesaian, malah akhirnya membuat saya putus asa, membuat saya
rasanya waktu itu kehilangan pengharapan gitu ya. Jadi setelah saya rasa di sana itu saya tidak ada pertumbuhan apa-apa, dan saya juga merasa tidak cocok tinggal di sana. Padahal itu kampung halaman saya, tempat orang tua saya tinggal gitu. Jadi setelah 2 tahun saya di sana, akhirnya saya pindah kembali ke Serang. Saya pindah ke Serang, saya kembali berkomunitas dengan sahabat-sahabat, dengan rekan-rekan saya yang dulu. Di situ saya mengalami, kembali iman saya dibangkitkan, saya ada sukacita. Persoalan belum selesai, persoalan masih tetap ada. Tapi dengan waktu Tuhan yang terbaik, masalah itu saya tidak tahu kapan masalah itu selesai, kapan Tuhan bekerja, saya tidak tahu. Tapi dengan tidak saya sadari, semuanya itu beres. Tuhan bereskan semua. Dan saat ini saya mengalami sukacita yang besar. Dan saya sudah mengalami pertolongan Tuhan. Itulah artinya perbedaan antara ketika kita mengalami masalah pencobaan, ketika kita menyelesaikannya dengan cara Tuhan dan cara kita, ada perbedaan. Perbedaannya yang sangat pasti, yang sangat besar, yaitu ada sukacita damai sejahtera ketika kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang saya rasakan, itu yang saya alami pribadi. Jadi kalau dikatakan tadi pada Yakobus 1 ayat 2 tadi bahwa kita harus menganggapnya suatu kebahagiaan ketika kita mengalami pencobaan, itu sangat mungkin dan tidak ada yang mustahil. Karena apa? Karena Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Bukan karena kuat kita, bukan karena hebat kita, tapi Tuhan yang akan memampukan kita. Tuhan memberikan Roh Kudus yang ada di dalam kita untuk memampukan kita menghadapi segala masalah persoalan hidup kita. Dan secara pribadi waktu itu masalah itu benar-benar saya sangat-sangat jatuh down gitu. Saya hanya ingat firman Tuhan, saya katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang saya alami tidak akan melebihi kekuatan saya. Karena Tuhan saya yang pasti akan memberikan pertolongan, yang memberikan kekuatan kepada saya. Jadi firman Tuhan itu yang menghiburkan saya, firman Tuhan itu yang menguatkan saya. Itu yang saya alami pribadi. Jadi pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Jadi saya rindu juga semua ibu-ibu mengalami hal yang sama yang seperti saya alami pribadi. Alamilah perjumpaan dengan Tuhan melalui masalah pencobaan yang kita alami, yang kita jalani. Pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Jangan meresponi bahwa Tuhan itu jahat. Tuhan itu merencanakan yang tidak baik atas hidup kita. Tidak pernah. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Jadi bacalah firman Tuhan ini, karena firman Tuhan ini yang akan menuntun kita di setiap jalan-jalan kehidupan kita, baik kita di waktu kita jatuh, baik kita waktu kita mungkin sedang berduka. Firman Tuhan yang akan menolong kita, firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Jadi di sini masalah persoalan boleh ada, tapi kita harus punya sikap hati atau meresponinya dengan baik. Seperti kita sudah tahu bagaimana kisah Ayub. Ayub dalam satu hari kehilangan semuanya. Harta bendanya, anak-anak yang dia kasihi, bahkan dia mengalami sakit. Tetapi Ayub meresponinya dengan benar. Kita baca di Ayub 23 ayat 10. Ketika Ayub mengalami pencobaan, itu Tuhan izinkan. Ketika iblis datang kepada Tuhan, dia bilang bahwa Tuhan yang melindungi Ayub sehingga Ayub hidup berkelimpahan. Dan iblis minta izin kepada Allah untuk mencobai Ayub. Ketika Ayub mengalami pencobaan itu, Ayub berkata, "Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." Itulah iman Ayub. Jadi kita juga
juga harus punya iman seperti Ayub. Kita harus percaya bahwa ketika Tuhan menguji kita dengan segala masalah pencobaan, Tuhan akan menolong kita. Dan kita akan seperti emas di dalam kehidupan kita. Kita akan menang atas segala masalah persoalan kita. Karena kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi mari ibu-ibu, sore hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau supaya kita boleh menggenapi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya kita juga boleh menerima setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga melalui kehidupan kita juga nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kita harus punya sikap hati yang benar ketika mengalami pencobaan atau masalah. Tuhan mau kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat. Tuhan mau kita menjadi ibu-ibu yang kuat. Ibu-ibu yang berkualitas. Ibu-ibu yang berkarakter seperti Tuhan Yesus. Kita baca di 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Jadi melalui masalah pencobaan itu kita akan dimurnikan. Melalui pencobaan itu kita akan dikuatkan. Kita lebih daripada emas yang fana. Tuhan mau memurnikan kita melalui masalah pencobaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Tadi di Yakobus ayat 1 sampai 3, ayat 1 Yakobus 1 ayat 3, coba kita buka dulu ayat 1 sampai ayat 1 ayat 3. Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi Yakobus berkata bahwa ujian yang kita hadapi itu menghasilkan ketekunan. Jadi mari ibu-ibu, apapun masalah persoalan yang kita hadapi saat ini, bangkitkan iman kita. Sehingga ketika iman kita dibangkitkan, itu akan menghasilkan ketekunan dalam hidup kita. Ketekunan artinya kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan kita itu adalah setia, Tuhan kita itu adalah adil. Jadi Tuhan punya rencana dalam hidup kita, melalui masalah kita, melalui tekanan, melalui kesulitan, keadaan-keadaan yang sulit, itu iman kita diuji. Kadar iman kita diuji, bagaimana iman kita kepada Tuhan. Dengan masalah persoalan yang kita hadapi, itu menunjukkan bagaimana iman percaya kita kepada Tuhan, bagaimana respon kita menghadapinya. Jadi setelah kita lihat contoh tadi kehidupan Ayub, jadi Ayub punya iman, apapun masalah persoalannya, Tuhan pasti akan menolong dia, Tuhan pasti akan memurnikan dia. Jadi sore hari ini kita berdoa biar apapun masalah persoalan hidup kita harus berbahagia di dalam Tuhan. Karena kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kita. Bahkan dia sudah mati di atas kayu salib untuk mengorbankan dirinya supaya kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Dengarkanlah ada ucapan-ucapan berbahagia. Saya akan bacakan sore hari ini supaya kita sama-sama diberkati. 1. Berbahagialah kita yang menganggap suatu kebahagiaan
jika kita jatuh dalam berbagai pencobaan. Karena Dia yang bertahta di sorga sudah memberi kita penghiburan yang berkelimpahan. Itu adalah ucapan yang berbahagia. Jadi kita adalah orang-orang yang berbahagia ketika kita mengalami pencobaan. Karena kita percaya Dia Allah yang bertahta di sorga sudah memberikan kita penghiburan yang berkelimpahan. Itu janji Tuhan. Jadi mari kita berbahagia. Berbahagia di dalam Tuhan. Apapun masalahnya, sakit penyakit, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah anak-anak, masalah keluarga besar, apapun masalah persoalan kita, mari kita berbahagia di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Dia Allah yang bertahta di sorga, memberi kita penghiburan yang berkelimpahan. Kedua, berbahagialah kita yang menerima dan memahami dan melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tekun. Karena Dia sudah menganugerahi kita kasih setia dan kasih karunia-Nya yang sangat melimpah. Oh haleluya, puji Tuhan. Jadi ini juga adalah janji Tuhan. Jadi mari kita berbahagia. Kita menerima, kita memahami firman Tuhan dengan sungguh-sungguh tekun. Karena Dia sudah menganugerahi kita dengan kasih karunia-Nya yang sangat melimpah. Ketiga, berbahagialah kita yang tetap berbahagia. Berbahagialah kita yang tetap berbahagia meskipun menghadapi berbagai pencobaan. Karena Dia yang bertahta di sorga berkuasa melimpahkan kepada kita kehidupan yang kekal, yang bahagia, damai dan sejahtera pada waktunya. Itu janji Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang kita berbahagia, mari kita berbahagia ibu-ibu, mari kita berbahagia. Karena kita tahu dan kita percaya Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang baik, Allah yang penuh dengan kasih. Dia mengasihi kita semua. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan hanya mau menunggu kita, Tuhan hanya mau melihat hati kita, hati yang benar-benar mau datang kepadanya, hati yang benar-benar mau percaya akan setiap janji-janjinya. Demikian firman Tuhan sore hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya. Amin. Bagi kaum ibu yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat mentransfer ke rekening yang ada di bawah ini. Atau apabila ibu-ibu memiliki mobile banking BCA di HP ibu-ibu, boleh mengikuti seperti video berikut ini. Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan melalui BCA Mobile Banking dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, silakan masuk ke dalam aplikasi Mobile Banking BCA. Kemudian, masukkan kode akses, lalu klik menu QR di BCA Mobile. Silakan scan kode QR rekening yang sudah tertera di layar. Pastikan lampu indikator sudah berwarna hijau. Lalu tentukan nilai persembahan dan pastikan informasi keterangan sudah sesuai. Kemudian klik OK. Masukkan PIN BCA Mobile Banking Bapak Ibu Saudara. Lalu klik OK. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari buka hatimu buat Tuhan. Sama-sama angkat pujian ini bagi Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Lebih sungguh lagi, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu,
itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Pada puji nama Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Salam ibu-ibu, salam semuanya yang hadir pada sore hari ini. Diberkati Tuhan mungkin ya. Terima kasih ya ibu-ibu ya. Kita barusan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Sophia Ginting. Saya rasa semuanya kita semoga firman yang disampaikan oleh hambanya bisa menjadi rema dalam keluarga kita pribadi lepas pribadi ibu ya. Jadi saat ini saya mau ngajak ibu-ibu untuk bersyafaat. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, Kau berkati ibadah PA Wanita pada sore hari ini Bapak. Dari awal pertengahan akhirnya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus. Engkau berkati juga semua tim yang hadir pada sore hari ini Tuhan Yesus, dari WL, pemain musik Tuhan Yesus, siapapun kami pada sore hari ini Bapak yang mengambil bagian, Engkau berkati kami, tutup bungkus kami dengan kuasa Tuhan Yesus. Tuhan begitu hamba doa buat tempat ini Bapak, kantor sekretariatnya Bapak, berkati tempat ini Bapak dari lantai pertama, kedua, ketiga. Tempat ini bisa menjadi tempat ruang ibadah buat kami. Tempat ini bisa menjadi tempat lembah puji-pujian buat kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk Pak Andi, Bu Enda Bapak yang memberikan tempat ini. Berkati Pak Andi, Bu Enda, berikan umur panjang, beri kesehatan Bapak, berkati keluarganya, anak-anaknya, bahkan keluarga besarnya Tuhan, berkati usaha pekerjaannya, berkati juga pelayanannya Bapak. Tuhan, hamba bersyukur Tuhan Yesus di sore hari ini Bapak. Hamba mau doa Bapak buat semua kami jemaat JKI yang ada di Serang ini Tuhan Yesus, berkati kami semua Tuhan Yesus, dari ujung timur, barat, selatan, utara Bapak. Kami mau terus bersatu bersama muji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Berkati kami dari jemaat, baik guru-guru sekolah minggu, pendoa Tuhan Yesus, bahkan koordinator. Berkati kami, satukan hati kami terus Bapak. Bahkan hamba doa buat Pak Andi, Bu Enda sebagai gembala kami di Serang ini Bapak. Berkati Tuhan Yesus, berikan nikmat marifat dari sorga. Berkati usaha pekerjaannya, berkati pelayanan, bahkan berkati juga keluarga besar Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Hamba bersyukur Tuhan Yesus. Gereja kami JKIJ SHBC Serang Bapak udah menjalankan ibadah tatap muka hari ini Tuhan Yesus, sore nanti Bapak, hari yang ketiga Tuhan Yesus, berkati kami semua yang hadir, siapapun kami yang mengambil bagian Tuhan Yesus di gereja kami, berkati kami semuanya dalam pelayanan kami Bapak. Tuhan, begitu coba berdoa Bapak untuk di hari-hari yang akan datang Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus, kami beribadah terus bisa menjalankan ibadah kami. Bahkan hamba doa supaya kami tidak ada istilah terbatas umur, kami bisa bersatu dari anak-anak sekolah minggu, bahkan yang udah lanjut usia kami bisa bersatu di gereja kami Tuhan Yesus. Berkati gereja kami ada teman Kopassus, berkati Kopassus dari pangkat terendah hingga tertinggi Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Bahkan sore nanti Bapak dalam ibadah kami, berkati kami semua yang hadir pada sore nanti Bapak. Kami percaya Tuhan Engkau tambah-tambahkan jemaat JKI SHBC yang disarang Tuhan Yesus. Engkau akan isikan bangku yang kosong ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, berkati kami semua dalam pelayanan kami ya Bapak. Tuhan, begitu hamba doa Tuhan Yesus, kami percaya Bapak, kami datang tidak sama kembali di tempat ini. Kami datang ke tempat ini tidak bawa apa-apa Tuhan Yesus. Bahkan kami datang ke tempat ini bawa masalah, problem, bahkan segala masalah dalam keluarga kami, tapi kami percaya Bapak, kami kembali di tempat ini, kami semuanya membawa kabar gembira, bawa sukacita, bawa damai sejahtera, dan berkat berlimpah dalam keluarga kami pribadi, lepas pribadi Tuhan Yesus. Berkati semua ibu-ibu yang hadir pada sore malam hari ini, berkati semuanya Tuhan Yesus, baik yang datang dari Merak,
maupun Cilegon, dari Serang, terus sekitarnya. Berkati ibu-ibu yang ada di SHBC Serang ini Tuhan Yesus. Tuhan, begitu hamba doa buat semua ibu-ibu yang belum bisa hadir pada sore malam hari ini bersama dengan kami. Apapun halangan mereka, Tuhan Engkau yang tahu Bapak. Tutup bungkus mereka dengan kuat suara, berkati mereka yang belum bisa hadir, supaya mereka bisa hadir di hari-hari akan datang Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Terus kami Tuhan mau doa buat semua kami jemaat JKI SHBC yang disering Bapak. Satukan hati kami terus, kami mau bersatu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, begitu hamba doa buat bangsa negara kami, bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Cepat pulihkan bangsa Indonesia dari segala virus bakteri corona yang ada di Indonesia Bapak. Kami semua bangsa Indonesia satu hati sepakat Tuhan Yesus mau lempar jauh-jauh ke laut segala virus bakteri corona yang ada di Indonesia Tuhan Yesus, supaya kami bisa beraktivitas lagi di luar rumah, bahkan anak sekolah bisa sekolah lagi seperti biasa Tuhan, bahkan kami bisa beribadah lagi di gereja-gereja kami Tuhan Yesus. Berkati para pemimpin kami, dari Presiden kami Bapak Jokowi, wakilnya hingga jajarannya Bapak. Berkati semua Tuhan Yesus, semuanya bisa menangani, semuanya bisa mengatasi bangsa Indonesia ini Bapak, supaya bangsa Indonesia cepat pulih dari segala virus bakteri corona yang ada di Indonesia Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, begitu hamba doa, Tuhan, semua kami yang hadir pada sore hari ini, kami semuanya diberkati firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Sophia Ginting Bapak. Kami percaya Bapak segala firman-Mu yang disampaikan kepada kami, semua kami yang mendengar, kami bukan hanya mendengar Tuhan Yesus, kami bukan hanya merenungkan firman-Mu, tapi kami selalu cakap menjadi pelaku firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus, kami punya gembala seperti Pak Andi, Bu Enda Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus, Pak Andi, Bu Enda terus bisa mengayomi kami semua jemaat jika ada SHBC yang ada di Serang ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan hanya dalam nama, satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, sore hari ini kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan juga kita sudah berdoa syafaat. Saat ini kita akan terima berkat Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awannya yang permai. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, ibadah telah selesai, sampai bertemu Kamis depan. Tuhan Yesus memberkati.